Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwang Mardalis Darwis dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pencaksilat. Yang pertama ada sejarah. Menurut seorang peneliti silat, Donald F. Traeger, bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik, serta pahatan relief-relief di Candi Prambanan dan Borobudur yang menunjukkan sikap kuda-kuda silat. Sementara itu, menurut Syamsuddin, perkembangan silat mendapat pengaruh dari bela diri Cina dan India. Hal ini dikarenakan sejak awal budaya Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari India dan Cina. Menurut legenda Minangkabau, silat atau sile dalam bahasa Minangkabau diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Merapi pada abad ke-11. Silat atau sile kemudian dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Apa itu pencaksilat? Pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. Pencaksilat sendiri dapat diartikan sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran, olah gerak dan olah pikir. Dari definisi tersebut, pencaksilat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada perkembangan. Sejarah pencaksilat di Indonesia sudah sangat lama. Organisasi Pencaksilat atau IPSI diresmikan pada tanggal 15 Mei 1948 di Surakarta. Diprakarsai oleh Mr. Wongsonegoro. Sejak itu nama pencaksilat resmi digunakan. Tanggal 11 Maret 1980, Indonesia bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam mendirikan organisasi Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Upaya pengembangan pencaksilat ini berhasil menambah anggota Persilat. Penambahan anggota ini memberi dampak pada usaha memasukkan pencaksilat ke multi-event di tingkat Asia. Sejak tahun 1987, pencaksilat resmi dipertandingkan dalam ajang pesta olahraga Asia Tenggara SEA Games. Pada bulan Oktober 1999 dibentuklah organisasi pencaksilat Asia Pasifik. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2019, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam pencaksilat. Yang pertama ada aspek mental spiritual. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Yang kedua yaitu aspek seni budaya. Istilah pencak umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat dengan musik dan busana tradisional. Yang ketiga aspek bela diri. Istilah silat cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencaksilat. Yang terakhir ada aspek olahraga, yang berarti bahwa aspek fisik dalam pencaksilat ialah penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Aspek olahraga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus baik untuk tunggal, ganda, ataupun regu. Adapun tujuan pencaksilat, secara umum tujuan diadakan atau melakukan olahraga pencaksilat yang pertama yaitu sebagai wadah bagi generasi yang mempunyai hobi olahraga, khususnya bela diri, untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Selanjutnya ada membentuk masyarakat berjiwa sehat, berpikir cerdas, dan berprestasi. Yang ketiga, membentuk dan mendidik kader-kader bangsa agar memiliki sikap kesatria, berani membela kebenaran dan keadilan, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab lahir dan batin. Yang keempat, mendidik generasi muda agar tidak terjerumus pergaulan bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang. Yang terakhir, mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga pencaksilat sebagai kebutuhan hidup. Manfaat pencaksilat tidak dapat kita pungkiri lagi, semua jenis olahraga tentu memiliki banyak manfaat. Berikut adalah manfaat-manfaat yang kita dapatkan jika melakukan olahraga pencaksilat.
Yang pertama, aspek olahraga dan kesehatan. Yang kedua, membangkitkan nilai atau rasa percaya diri. Yang ketiga, membina sportivitas dan berjiwa kesatria. Dan yang terakhir adalah sarana pendidikan dan melatih psikologi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam teknik pencaksilat. Di bawah ini macam-macam gerakan dasar atau teknik dasar dalam pencaksilat. Yang pertama tentunya sikap kuda-kuda, yaitu sikap dasar dengan posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Yang kedua sikap pasang, yaitu suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan. Yang ketiga yaitu sikap tangkisan, adalah suatu gerakan untuk menangkis serangan lawan. Dalam tangkisan ada beberapa gerakan. Yang pertama ada tangkisan atas, bela tengah, silang atas, tangkisan luar, dan tangkisan bawah. Yang keempat ada hindaran atau elakan, yaitu suatu gerakan untuk menghindar dari gerakan lawan atau dari serangan lawan. Yang kelima ada pukulan, yaitu serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Yang terakhir ada tendangan, yaitu serangan yang dilakukan menggunakan tungkai sebagai komponennya. Teknik ini dipakai dalam jarak jangka jauh dan sedang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.